Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi kalian. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita memulainya dengan doa. Silakan Ananda Amia maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman nafi'an. Amin. Pelajaran inti. Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah semua sholat di luar sholat 5 waktu. Jadi sholat apapun selain sholat 5 waktu itu namanya sholat sunnah. Ulangi, pengertian sholat sunat adalah semua sholat yang kita lakukan yang bukan sholat 5 waktu. Itu namanya sholat sunat. Siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, dan siapa yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Itulah bedanya sholat sunat dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ya 5 waktu itu, siapa yang mengerjakan dapat pahala, siapa yang meninggalkan dia berdosa. Kalau sholat sunat, ingat kebalikannya. Ketika dia dikerjakan, kita mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak mengerjakan sholat sunat, maka kita tidak berdosa. Dipahami di sini? Ibu minta kalian perhatikan tabel yang ada di papan tulis. Perhatikan. Sholat sunat muakkad. Jadi sholat sunat itu dibagi 2. Ada sholat sunat muakkad, ini yang pertama, dan ada sholat sunat ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari, yang mana yang termasuk sholat sunat muakkad dan mana nantinya yang termasuk sholat sunat ghairu muakkad. Yang pertama, anak-anak perhatikan dulu tabel di papan tulis. Sholat sunat muakkad. Sholat sunat muakkad. Nah, kalau tadi pengertian sholat sunat sudah paham, ya. Sholat yang bukan sholat 5 waktu, itu namanya sholat sunat. Nah, sekarang masuk ke pengertian muakkad. Muakkad itu artinya yang dikuatkan. Apa maksudnya dikuatkan? Sholat sunat yang dikerjakan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Makanya dinamakan sholat sunat muakkad, karena sepanjang umur beliau tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Makanya dinamakan sholat sunat muakkad. Kalau sholat sunat ghairu muakkad adalah sholat sunat yang kadang-kadang Nabi kerjakan, kadang-kadang juga Nabi tidak kerjakan. Makanya dinamakan ghairu muakkad, tidak terlalu dikuatkan. Paham perbedaannya muakkad dengan ghairu muakkad? Tabel pertama, kalau diperhatikan anak-anakku semuanya, sholat sunat muakkad yang pertama adalah sholat sunat rawatib. Nah, rawatib ini lagi nanti ada skemanya ke bawah, yang mana itu rawatib. Nah, ada yang tahu rawatib itu yang mana? Apa ini sholat sunat rawatib? Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Sholat sunat rawatib yaitu sholat yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. Bagus. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi
sholat fardu. Jadi kalau kita selesai sholat fardu kemudian berdiri sesudahnya atau sebelumnya melakukan sholat sunat, itu namanya rawatib. Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Bagus. Yang kedua adalah sholat sunat malam. Ada yang tahu ini? Apa ini sholat sunat malam? Sholat sunat malam yaitu sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari sesudah sholat isya sampai sebelum fajar. Bagus. Itu yang dinamakan sholat sunat malam. Nah, sholat sunat malam ini nanti lagi, ya ada skemanya lagi nanti ke bawah. Ya, kita pindah. Sholat sunat idoin. Ada yang tahu apa artinya idoin? Bagus. Silakan nak. Idoin yaitu dua sholat hari raya bagi umat Islam yang dilaksanakan pada waktu duha. Oh, ya bagus. Tepuk tangan. Yang tadi ini ada lagi skemanya nanti ke bawah. Ada pembagiannya ke bawah. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian yang terakhir adalah sholat sunat duha. Inilah sholat sunat muakkad. Coba kalian buka buku cetak halaman 106. Sudah dibuka? Sudah ketemu halaman 106? Sudah? Nah, di buku cetak itu Ananda, Ibu minta kalian berkelompok ini untuk membaca setiap satu subjudul ya. Di situ kelompok ini bagiannya dibahas nantinya, kalian baca dan samakan pemahaman dengan teman. Kemudian tulis apa yang bisa kamu pahami dari judul sholat sunnah malam. Ya, ini bagian kalian. Dan untuk kelompok ini, kalian membaca buku dan diskusikan dengan teman apa yang kalian pahami, samakan persepsi dengan teman-teman tentang sholat Aidain. Silakan diskusikan. Dan untuk kelompok ini, kalian bahas dengan teman, diskusikan mengenai sholat sunat rawatib. Silakan didiskusikan. Samakan pemahaman kalian dengan teman-teman dari hasil bacaan yang ada dalam buku cetak. Ini dilihat, didiskusikan itu gambar apa. Kemudian ditulis tanggapannya apa, ditulisnya. Tadi sudah kalian diskusikan dengan teman kelompok. Sekarang tiba gilirannya kalian maju ke depan ya untuk memberikan hasil diskusi kalian tentang mengamati gambar yang ada pada buku cetak tadi. Saya minta kelompok 1 silakan nak maju untuk membacakan tanggapan kalian yang Anda diskusikan dengan teman kelompok. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tanggapan kami. Tanggapan kami mengenai gambar pertama adalah gambar orang yang salat tahajud di tengah malam dengan begitu khusyuk. Dia salat dan tidak berjamaah. Hanya dia dengan Allah berdialog tengah malam. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut. Kelompok 2 silakan maju. Siapa yang mau ditemani temannya, didampingi boleh. Salat malam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama salat raweh, yang kedua salat tahajud, dan yang ketiga salat witir. Semua ini dilakukan di malam hari, makanya dinamakan salat malam sunnah malam. Salat raweh di bulan Ramadan, salat tahajud di malam hari sesudah bangun tidur setelah salat isya. Dan salat witir artinya ganjil, salat sunnah juga dilakukan di malam hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan untuk
setiap kelompok. Setelah kalian membaca, Ibu juga sudah menjelaskan. Jadi sekarang Ibu akan membagikan pertanyaan untuk satu kelompok. Ibu minta bersiap kelompok ini dulu. Pertama, dengarkan pertanyaannya dulu. Halo. Sudah siap kelompok satu? Najat? Dengarkan soalnya. Apakah betul tanggapan orang dahulu yang jika terjadi gerhana matahari, mereka beranggapan bahwa mataharinya dimakan naga? Tidak, Bu Guru. Setelah kami membaca dan penjelasan dari Bu Guru, terjadi gerhana bulan itu adalah fenomena alam yang pernah terjadi di zaman Nabi, bukan karena ditelan ular naga. Bagus. Sholat sunnah adalah sholat selain sholat fardu. Sholat sunnah adalah semua sholat selain sholat fardu yang 5 waktu, di mana jika kita mengerjakan akan mendapatkan ganjaran, sedangkan jika kita tidak melaksanakan tidak mendapatkan ganjaran. Bagus. Jadi dikatakan sholat sunnah itu ketika kita kerjakan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak mengerjakannya tidak berdosa. Nah, siapa yang tahu di antara kalian apa itu sholat sunat rawatib yang tadi kita sudah bahas? Ya, Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu. bagus. Sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Apa yang Ibu jelaskan tadi, apa yang dipresentasikan teman-temanmu, apa yang kalian baca sendiri dalam buku itu sudah dipahami. Tinggal kalian nanti mengerjakan tugas yang Ibu berikan, nanti dikerjakan di rumah. Baik anak-anak, sebelum kalian meninggalkan ruangan ini, anak-anak, sebelum kita berpisah, sebelum kalian pulang ke rumah, Ibu sedikit memberikan nasihat kepada kalian untuk rajin-rajinlah kalian untuk melaksanakan sholat sunnah, karena sholat sunnah ini bisa membantu kita menutupi kekurangan sholat fardu. Kemudian sholat sunat ini memberikan manfaat kepada kalian untuk menambah amal-amal kebaikan, karena manusia itu selalu melakukan kesalahan dan selalu melakukan kehilafan. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Ibu minta Ananda maju ke depan untuk kembali membaca doa sebelum kita pulang ke rumah. Maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.